Subhanahu wa taala di dalam ayat ini mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan yang mati dari sesuatu yang hidup. Nah, apa ini kira-kira, Bapak Ibu? Ya. Sesuatu yang mati dari yang hidup. Apa kira-kira? Kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau tadi yang hidup dari yang mati kan jelas ya, manusia, ya, pohon, tumbuh-tumbuhan, kemudian hewan. Nah, kalau ini apa ini? Sesuatu yang mati dari yang hidup. Ya. Sesuatu yang mati dari yang hidup. Nah, di dalam ayat ini dijelaskan ya, sesuatu wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayy ay tukhrijuz zar'a minal hubbi. Nah, ini tadi yang kita jelaskan ya. Kemudian di sini ternyata dijelaskan oleh para mufassir ya, wal kafir minal mu'min wad dajaja minal bayda wal baydatu minad dajaja wa ma jara hadzal majri min jami'il asya. Ya. Sesuatu yang mati dari yang hidup itu di sini disebutkan ayam mengeluarkan apa? Mengeluarkan telur. Telur mengeluarkan ayam. Nah, ini kekuasaannya siapa? Kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini menunjukkan kekuasaan. Dan yang terakhir ini yang paling penting yang akan kita jelaskan karena nggak ada jamnya ya. Oh ya, tinggal 15 menit. Nah, ini yang paling penting. Ayat Allah Subhanahu wa taala di penghujung ayat ini yaitu wa tarzuqu man tasya'u bighairi hisab. Ayat ini menunjukkan kekuasaan Allah yang ketiga, yaitu apa? Allah Subhanahu wa taala memberikan rizki, ya, memberikan rizki. Man tasya'u bagi siapa saja yang dikehendaki bighairi hisab. Nah, ini ada 3 yang dijelaskan oleh para ulama. Yang pertama adalah watarzuqu. Allah Subhanahu wa taala Maha memberikan rizki. Allah Subhanahu wa taala memberikan rizki. Ya. Memberikan rizki ini artinya yang memberikan rizki kepada kita ini siapa? Allah. Ya. Aku oleh duwe iku teko tanggaku kok, Pak. Ya, gak teko Allah. Wah. Rizki ini kata para ulama, makna rizki itu adalah ma yanfa'u bihi, atau segala sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya. Nah, itu namanya rizki. Jadi rizki itu disebutkan al-mal, harta. Kita hari ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala harta, ya. Harta itu bermanfaat napa mboten? Kalau harta itu bermanfaat, maka itulah rizki. Diberikan makan. Makanan yang kita makan hari ini itu adalah rezeki kita. Ya. Kadangkala makanan yang sudah siap di meja makan, ya, makanan yang sudah dekat dengan kita, kadang itu bukan rezeki kita. Ya. Tahu-tahu arep mangan, ya, ono kucing, ya. Akhirnya itu rezekinya siapa? Kok kucing, ya. Ngingui wis teko cilik sampai gede, wayahe panen. Ternyata apa? Ya ono banjir. Waduh, banjir. Klopo sawit wis nanam hektar-hektaran, ya. Ternyata apa? Tanah longsor. Ya.
itu belum rizkinya, ya. Meskipun rezeki itu ada di Cina Selatan, Cina Selatan, sebelah selatan, waduh ya. Kalau itu rezeki kita, maka Allah datangkan rezeki itu. Ya. Allah datangkan rezeki itu. Ya. Nah, kadang-kadang nang pasar kepingin jajan sing gak ono nang Indonesia, ono kabeh nang pasar ya. Ono sing teko Cina, ono sing teko Arab, ono sing teko Eropa, ya. Nah, nek wayahe pas oleh rezekine ya iso tuku kabeh ya. Itu padahal jauh itu ngambilnya ya. Tapi sing cedek-cedeke durung karuan iku iso kita dapatkan rezeki itu. Nah, inilah rezeki. Allah yang mengatur segala sesuatu yang bermanfaat ya, harta, makanan, anak. Nah, anak mayanfa'u bihi, kalau anak itu bermanfaat bagi kita ya, menjadikan kita lebih baik, lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu rezeki. Ya. Tapi ada yang dikasih anak, tapi anak itu membuat dia sengsara. Ya. Main narkoba, minum minuman keras, mabuk-mabukan, ya, berzina, pacaran, ya. Akhirnya ujung-ujungnya apa? Pergi ke pacet di atas jembatan, bunuh diri. Ya Allah, ya. Nah, itu berarti belum rezeki karena tidak bermanfaat untuk kita. Nah, inilah rezeki. Anak, bojo nggih ngoten, suami, istri, itu juga rezeki, ya. Nah, nek bojone ya, istrinya, suaminya mendatangkan manfaat bagi kita di dalam beribadah, saling tolong menolong untuk berjuang, ya, masuk surga bersama-sama. Masya Allah rezeki, ya. Tapi ada pasangan itu yang memang dia ini mungkin belum rezekinya, ya, cocok terus. Wis pokoknya ini bojone teko ngamuk terus, ya. Padahal yo dikei duit terus, ya, ngamuk terus. Ya, begitu juga istrinya ngamuk terus dengan suaminya ini. Akhirnya terjadi apa? Perceraian. Nah, karena belum rezekinya. Ini jadi harta, makanan, anak, istri, ya, suami, ini rezeki semua. Lah yang memberi rezeki ini siapa? Allah. Tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya. Kalau Allah memuliakan, maka anak menjadi mulia, anak ini menjadi sumber kebahagiaan, harta yang kita miliki ini akan berkah karena disedekahkan, karena bisa infak, karena untuk membantu perjuangan dakwah. Kemudian suami istrinya ini harmonis, semakin cinta, semakin membangun perjuangan ini untuk Allah Subhanahu wa taala. Lah inilah rezekinya. Masya Allah. Wa tudhillu man tasya, kalau Allah berkehendak dicabut semuanya itu. Ya, jangankan kita, Nabi Nuh saja anaknya itu tidak beriman kepada Allah, ya. Nabi Lut istrinya tidak mengikuti, padahal itu Nabi Nuh juga begitu, istrinya justru melawan seorang nabi, ya. Nah, itu di surat At-Tolak itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana Nabi Lut, Nabi Nuh, ya, itu istri-istrinya justru menentang. Kanata min ibadina sholihain, padahal dua-duanya itu nabi dan hamba Allah yang sangat soleh, tapi istrinya apa? Menentang, ya. Nabi Nuh dakwah buat kapal, ya, dihina. Nuh, lapo awakmu gawe kapal gak ono udan, jauh dari sungai, laut juga jauh, kok gawe kapal iku gawe apa? Nah, suaminya dikatakan gila. Terus ke tetangga-tetangga, mbak bojoku lho, koyoke gak waras mbak, ya. Itulah perbuatan istrinya Nabi Nuh, sehingga apa? Sehingga kata Allah di dalam surat itu disebutkan mereka berada di dalam neraka. Padahal istrinya Nabi loh, ya. Nah, mudah-mudahan istri-istri kita
sama-sama dengan kita dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Amin. Nah, jadi tergantung kita menjadikan istri kita, anak kita, harta kita, semuanya ini bermanfaat, ya, bermanfaat. Apalagi barokah. Apa itu barokah? Ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini masalah rezeki. Wa tarzuqu man tasya. Allah memberikan rezeki kepada siapa? Kepada siapa? Man tasya'u, kepada siapa saja yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang memberikan rezeki kepada siapa saja yang dikehendaki oleh Allah, ini atas kehendak Allah, atas izin Allah Subhanahu wa taala. Makanya rezeki itu disebutkan oleh Allah di akhir kalimat itu, wa tarzuqu man tasya'u bighairi hisab. Apa maknanya bighairi hisab? Allah berikan rezeki kepada siapa saja yang dikehendakinya tanpa batas. Nah, tanpa batas ini ada makna yang disampaikan oleh para ulama. Yang pertama adalah tanpa batas bighairi hisab itu Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang memintai pertanggungjawaban kepada Allah. Allah ngasih rezeki misalnya 10, ya. Bagi Allah Subhanahu wa taala misalnya dikasihkan 2, tidak berkurang bagi Allah, tidak berkurang 8 kayak kita, ya, ngasih sesuatu kepada orang, ya, duit 1 juta dikekno 500.000, berkurang enggak? Ya, sisanya berapa? 500.000. Itu hitung-hitungan manusia. Tapi bagi Allah Subhanahu wa taala tidak ada kurangnya, dan Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang memintai pertanggungjawaban. Panjenengan misalnya punya perusahaan, ya wis jadi bos lah, jadi bos, kayaknya kita ini memiliki hak sepenuhnya perusahaan itu, kita bagi-bagi uang, ya, uang kita bertambah. Masih ada enggak orang yang memintai pertanggungjawaban kepada kita, ya? Masih ada enggak? Kita meskipun jadi bos, uang kita banyak, ada enggak batasan kita memiliki harta? Ya, ketika kita bersama manusia ini, ada enggak kita memiliki batasan harta? Ya? Maka di dalam undang-undang itu diatur, ya. Nah, kita wajib membayar pajak. Sak soge-soge sampean kudu bayar pajak, tambah soge, ya, tambah, ya, diupload nang medsos, omahe gede, mobilnya akeh, wah, langsung ditekani, Pak. Oh, iki soge temenan niki, ya. Apa yang dilakukan? Diambil pajak. Sampean kalau nggak lapor pajak, nanti hartanya diambil negara. Nah, ini kalau manusia itu masih punya batas, meskipun dia semakin kaya, ya, semakin berbagi, orang berbagi saja disorot. Oh, iki kok akeh duweke, ya, duweke teko ndi iki? Kerja apa iki? Nah. Tapi bagi Allah Subhanahu wa taala bighairi hisab itu tidak terbatas. Allah memberikan rezeki kepada kita. Kita diberikan anak, kita diberikan harta, kita diberikan makan, kita diberikan minum, ya. Ya terserah Allah Subhanahu wa taala. Bagi Allah Subhanahu wa taala itu sesuai dengan kehendaknya. Nah, kemudian pemahaman bighairi hisab itu apa? Bighairi hisab, para ulama mengatakan tidak ada sebab hukum, ya, sebab akibat. Artinya apa? Ini karena ini dikasih ini karena ini dikasih ini, tidak, ya. Jadi bighairi hisab itu Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki itu dengan apa? Tanpa batas. Bighairi hisab itu min haitsu la yahtasib, dari arah yang tidak disangka-sangka oleh kita, ya. Seperti Nabi Musa alaihissalam, ya. Nabi Musa alaihissalam ketika ditanya
apa yang kau miliki? Punya tongkat. Tongkat itu buat apa? Ya buat jalan, buat menghalau apa namanya binatang kalau capek untuk bersandar. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan rizki kepada Nabi Musa apa? Tongkat itu ketika dipukulkan ke lautan bisa apa? Terbelah laut itu. Nah, ini rizki. Tongkatnya Nabi Musa itu ketika dipukulkan pada batu memancarkan 12 sumber mata air. Masya Allah. Begitu juga Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini rizki yang tidak disangka-sangka. Begitu juga hari ini Allah memberikan rizki bi ghairi hisab, tanpa batas, bisa saja kepada siapa yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Gak kerja moro-moro soge. Nah, purun apa mboten? Ini saya punya kertas, ya, tak wel-wel ngene. Nah. Iso dadi mas napa mboten? Bisa jadi mas apa mboten? Bisa atas kehendak Allah, ya. Tapi nek kula nggih kertas niki, ya. Tapi bagi Allah Subhanahu wa taala kalau berkehendak, ya. Iki tak selempitno kene ya, Pak. Meni sampai tonton, ya. Dadi masa kok sik kertas. Nah, ini namanya bighair hisab. Bisa jadi Allah Subhanahu wa taala ketika berkehendak, ya. Ada orang-orang itu yang tidak memiliki ilmu, sekolahnya ya SD gak lulus, Pak. SD gak lulus, ya. Ada orang itu yang sekolahnya sampai S3. Tapi masalah rezeki Sogiandi sing SD gak lulus sampai S3. S3 tibake kerjane apa? Gojek. Sing gak lulus SD iki apa? Bos, ya. Bos besi. Ya. Pokoknya ini namanya rezeki, karena rezeki itu tidak tergantung sekolah, tidak tergantung kedudukan orang. Namanya rezeki itu ya diberikan oleh Allah, siapa yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Tapi ya jangan sampai berarti sekolah gak penting, ya. Ya jangan sampai begitu, ya. Wes S1 S2 saiki lho akeh sing gojek, ya. Apa gunane ilmu iku, ya. Wong iki gak sekolah soge. Nah, karena apa? Rezeki itu yang mengatur, yang memberikan adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi artinya ilmu itu juga rezeki, ya. Ilmu itu juga rezeki. Maka rezeki yang paling besar kata para ulama adalah rezeki apa? Hidayah dan iman. Meskipun kita dalam kondisi tidak kaya, tapi kita tetap bersedekah. Kita menjaga sholat, kita masih berdakwah, masih berjuang, karena itulah rezeki yang terbaik yang akan membawa kita husnul khotimah. Nah, kalau kita tidak punya ilmu, kalau iman kita lemah, kalau kita nggak dapat hidayah dari Allah, wah itu rezeki yang sangat luar biasa kalau sampai hilang dalam diri kita. Ya, tetapi dalam perjalanan kita, ketika kita hidup di dunia ini, maka Allah sudah menentukan rezeki kita. Sebelum Allah menciptakan langit dan bumi ini, Allah sudah menentukan rezeki kita. Ya, jadi sampai tidak usah khawatir, tidak usah seperti orang kafir yang sudah menentukan bumi ini 1, 2, 3 ini nanti kekayaan akan habis, makanan akan berkurang. Ya, sehingga sekarang ini bapak ibu harus mengurangi apa? Mengurangi kelahiran. Nah, maka harus melakukan apa? Keluarga berencana, keluarganya dikontrol ya. Ojo akeh duwe anak. Nah, ini termasuk apa? Termasuk kita terpengaruh dengan pemahaman orang-orang yang tidak memiliki tauhid. Karena apa? Karena yang memberi rezeki itu Allah Subhanahu wa taala. Setiap orang sudah diberikan rezeki. Nah, maka ada rezeki man tasya'u bi ghairi hisab. Ya, tanpa batas, rezeki yang tanpa ada hitungannya, tanpa ada kira-kiranya. Nah, inilah Allah Subhanahu wa taala akan mengatur, akan memberikan kepada siapa saja.
terutama orang-orang yang beriman. Pasti Allah akan memberikan rizki tanpa hisab, terutama kepada orang-orang yang sabar. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang-orang yang sabar akan diberikan oleh Allah pahala yang tanpa batas. Nah, disinilah Bapak Ibu pentingnya kita belajar, pentingnya kita mempertebal keimanan, memperkuat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan meyakini rezeki ini datangnya dari Allah. Sudah enggak usah galau. Sekarang ada yang banyak status dolar sudah 18.000. Terus pengaruhnya apa bagi jenengan? Wah, iki pemerintah gak bener iki. Nah, nyala-nyala pemerintah ya. Nah, ya, mungkin ada salahnya. Mungkin ada salahnya. Tapi kalau bagi kita yang memiliki keyakinan rezeki itu yang mengatur Allah Subhanahu wa taala, ya. Masih 18.000, tapi ini awak dhewe tetap berikhtiar, berusaha, tawakal ala Allah, ya. Maka Allah memberikan rezeki min haitsu la yahtasib. Apalagi kita punya tawakal dan takwa. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Kata Allah, barang siapa yang bertawakal kepada Allah, bersandar kepada Allah, bukan bersandar kepada Pak Prabowo, bukan bersandar kepada Pak siapa? Menteri Keuangan Bahlil Purbaya, ya. Bukan bersandar kepada orang-orang yang jenius, orang yang pintar, orang-orang yang kaya. Ya, fahuwa hasbu, Allah akan cukupi. Tapi nek sampean monitor terus, wah dolar 18.000 iki, ya opo iki, waduh gak iso ya. Padahal di sisi lain 18.000 itu ada banyak yang diuntungkan ya, terutama yang kerja gajiannya dolar, wah naik ya gajinya. Nah, kita tidak bersandar kepada mereka, tetapi bersandar kepada Allah, maka Allah akan cukupkan. Dan yang kedua, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan solusi dari semua permasalahan hidupnya, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan diberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Masya Allah. Mbak menawa panjenengan habis ini, habis taklim, terus kemudian pulang ke rumah, ada rezeki mendadak. Nah, ini min haitsu la yahtasib. Kenapa? Karena ketakwaan panjenengan semakin hari semakin tebal, semakin tinggi, ya. Ono sing teko nggawa amplop, ya Masya Allah, ya. Kemudian datang diajak untuk makan-makan. Nah, ini rezeki. Masya Allah, min haitsu la yahtasib. Besoknya, ya, biasa mari taklim, majelis, masjid zikrullah, ngaji tafsir, menesuk mesti ono ae sing ngejak aku, ya, mbok ngejak ngopi, ya, ngejak mangan-mangan, ya. Mbok dijak Jumatan. Dijak Jumatan. Nek dijak Jumatan mesti oleh bungkusan, ya. Nah, mungkin dapat banyak, ya, enggak tahu dari mana. Moro-moro ya besoknya bisa melunasi semua hutang. Masya Allah. Nah, inilah hikmah daripada ayat yang kita kaji pada hari ini, bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepada siapa saja yang dikehendakinya. Maka kata Rasulullah di dalam sebuah hadis qudsi sebagai penutup, ana inda dzanni abdi. Kata Allah di dalam hadis qudsi dikatakan, saya itu sesuai dengan prasangka hambaku. Jadi panjenengan husnudzon kali Allah. Insya Allah utangku lunas kabeh. Insya Allah isok duwe omah dhewe. Insya Allah kendaraan cicilane lunas kabeh. Isok bayar anak sekolah. Isok mlebu swarga bareng. Dan mudah-mudahan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Nah, inilah. Oke, monggo. Koloni sendiri itu berasal dari proses bioteknologi untuk menciptakan individu baru, manusia,
domba, ya kebetulan namanya Doni juga. Jadi, pertanyaan saya, apakah proses cloning itu sendiri menyalahi aturan Allah dan bagaimana Allah menghukumnya? Terus bagaimana yang sampai sekarang ini yang kedua? Bagaimana yang sekarang ini proses dari terkait dengan cloning tadi itu yang sama dengan cloning tadi itu adalah proses bayi tabung. Jadi seorang suami istri menginginkan anak, tapi dia mengharapkan cara dengan cara yang tadi dari bayi tabung. Apakah bayi tabung itu sah menurut agama Islam? Terus yang ketiga, syaratnya seperti apa? Ya, Masya Allah, ini sak jam dewe gitu jawabannya ya. Karena ini terkait dengan masalah fikih ya, apa hukum cloning, apa hukum bayi tabung, dan apa saja syaratnya. Mungkin ya saya tidak bisa menjawab untuk malam ini ya. Karena ini masalah fikih, dan fikih itu penjelasannya harus rinci ya, harus detail ya. Karena kalau saya hanya berdasarkan pemahaman saya yang terbatas ini, mungkin nanti saya khawatir jawaban saya akan salah ya. Karena ini masalah fikih ya. Jadi masalah fikih itu kita harus membuka, karena ini kan ada ikhtilafnya. Ada ikhtilafnya. Jadi masalah cloning, masalah bayi tabung ya, sekarang kan marak bayi tabung. Ini ada yang membolehkan, ada yang tidak. Nah, ini kan mesti harus saya sampaikan. Apa alasan ulama ini yang membolehkan? Apa alasan ulama ini yang tidak membolehkan? Nah, dalilnya apa? Hadisnya apa? Ayat-ayatnya apa? Nah, jadi ini kajian masalah fikih. Ya. Masalah fikih ini memang harus terperinci dan tidak bisa kita jelaskan secara singkat. Karena cloning bayi tabung itu ada perselisihan ulama, Pak. Karena ini masalah ijtihadi. Karena ini kan masalah baru. Nah, sesuatu yang baru itu ada hukum yang menyertainya. Ya. Jadi berarti kan sudah harus mengambil qiyas. Ya. Hukum itu mengambil dari Al-Quran, mengambil dari As-Sunnah. Ya. Karena pada zaman dulu nggak ada cloning, nggak ada bayi tabung, berarti harus ijtihad hukumnya, mengambil qiyas. Nah, qiyas kalau di dalam usul fikih para ulama itu berbeda pendapat. Ada dua pandangan, ada yang membolehkan, ada yang tidak. Nah, disinilah ya, ini berarti harus melibatkan ahli fikih. Ya, ahli fikih. Jadi, tetapi insya Allah kalau kita browsing saja, insya Allah sudah ada jawaban itu. Tetapi untuk masalah secara detailnya ya karena kalau misalkan kita menghukumi boleh gitu, nah berarti kan kita berpatokan pada satu ulama. Kalau misalnya tidak boleh, nah kita harus menjelaskan dua-duanya. Karena kita ini mutabi, kita ini pengikut, maka kita harus menjelaskan dua-duanya. Ini yang dasarnya tidak boleh, ini yang dasarnya membolehkan. Nah, bagaimana cara kita mengambil? Kita mengambil yang lebih kuat dasarnya. Nah, disinilah mungkin saya tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Yoyok secara detail, ya. Tapi mudah-mudahan nanti kita bisa mengkaji ya, secara mendalam di dalam masalah-masalah fikih ya, terkait dengan hukum cloning, hukum bayi tabung. Tapi itu menyalahi sunatullah. Ya, makanya ada satu ulama yang ada beberapa ulama yang tidak membolehkan itu ya, salah satu dasarnya kan itu perkara baru ya. Yang kedua ya, kalau dikatakan menyalahi sunatullah ya memang tidak sesuai dengan kodrat kan gitu ya. Tidak sesuai dengan kodratnya. Nah, tetapi ada yang membolehkan. Nah, ini kan memang perlu pembahasan secara terperinci ya, Pak. Nah, disinilah perlunya kita memiliki ahli fikih, ya, ahli fikih, ahli dalam bidang fikih dan usul fikih. Ini, wallahu a'lam bishawab. Nggih. Barakallah. Terakhir, monggo, silakan. Sunatullah
Nggih. Itu kalau punya uang kan benda itu lepas itu jatuh. Nggih. Kan ada Gravitasi nggih. Nggih. Iso ana pemundaki ditolak bisa. Heeh, ya. Itu bagaimana bisa? Kalau jelasan. Ya. Ya karena takdir ya sebenarnya. Karena takdir ini aku gak kerja harus sesuai. Nah, itulah yang dikatakan tadi pendapat ulama yang mengatakan bi ghairi hisab, itu tanpa ada hitungan, tanpa ada sebab akibat. Nah, ini rizki yang tingkatannya sangat tinggi, ya. Nah, ini mungkin bagi para ya aulia, ya, seperti Nabi Musa, Nabi Isa bisa menghidupkan orang mati. Nah, kemudian juga kalau hari ini misalnya wis gak usah kerja lah, engko lak soge-soge dhewe, ya. Soalnya rezeki kan Allah sing ngatur. Nah, jadi ini kalau secara kodrat manusia menyalahi sunatullah, ya, karena apa? Kita diperintahkan untuk ikhtiar, ya. Tetapi kalau kita misalnya tidak meyakini rezeki itu dari Allah Subhanahu wa taala, hasil dari usaha kita sendiri, karena kepandaian kita sendiri, karena hasil kerja keras kita sendiri. Kita melihat ono wong gak kerja, ya mangan, ya. Ada orang gak kerja, ya kok tambah soge ya, tekondi. Nah, dari sini tidak bisa menjadi patokan bahwa orang yang kerjanya keras itu rezekinya akan banyak. Ya. Nah, disinilah kita memahami wa tarzuqu may yasha'u bighairi hisab. Allah memberikan rezeki kepada siapa saja yang tanpa disangka-sangka, tanpa batas. Nah, ini kita meyakini, ya, kalau Allah berkehendak kita pasti akan diberikan rezeki, ya. Kalau kita misalkan dikehendaki oleh Allah menjadi orang yang kaya, misalkan tanpa kita berusaha kerja keras, nah itu bisa bagi Allah Subhanahu wa taala. Tapi kapan? Tapi apakah terjadi pada diri kita sementara kita ini keimanannya tidak seperti para sahabat, keimanannya tidak seperti para nabi dan rasul, keimanannya, ketakwaannya, tawakalnya juga tidak tinggi seperti mereka. Nah, disinilah perbedaan bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki itu sesuai dengan prasangka kita kepada Allah. Ana inda dzanni abdi. Maka hari ini ya kita husnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah akan memberikan semua jalan keluar dari persoalan kita. Allah akan memberikan rezeki selama kita berikhtiar. Nah, semuanya kita serahkan kepada Allah. Karena tawakal kita kepada Allah tinggi, fahuwa hasbu, Allah cukupkan. Nah, permasalahannya kadang-kadang tawakal kita ini lemah, Pak. Sandaran kita kepada Allah Subhanahu wa taala ini tidak kuat. Kita banyak bersandar kepada pekerjaan kita, bersandar kepada kekuatan kita, kepandaian kita. Nah, disinilah, ya, sehingga kalau kita kaji para sahabat, para nabi dan rasul itu memang karena ketinggian takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga Allah memberikan rezeki min haitsu la yahtasib, ya. Wallahu alam. Jadi begitu, Pak, ya. Kadang ini Nggih. kalau kita lama meraihkan bagian saja ya ayo Ustaz. Nggih. Pertanyaan sama untuk kali Ustaz. Jadi bodoh karena itu berarti itu dieksploitasi oleh orang. Nah. Makanya yang main itu bukan akal, Pak. Kalau sudah seperti ini yang main itu apa? Iman. Kalau akal tidak perlu belajar, tidak perlu ngaji, ya. Kalau akal ya memang akan begitu, ya. Akan menjadikan akalnya ini berpikir liar, ya. Tetapi kalau orang beriman selesai. Kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Nah, disinilah antara orang beriman dan orang kafir itu memiliki perbedaan yang sangat jauh. Sehingga di dalam tafsir tadi sebetulnya perbedaan antara orang mukmin dan kafir, ya. Perbedaan antara mukmin dan kafir mempercayai masalah rezeki. Kalau orang kafir itu kan kerja ya. Ya. Kalau orang beriman ya kerjanya itu untuk apa? Kerjanya itu untuk apa? Untuk ibadah. Jadi tugas utamanya panjenengan iku napa? Ibadah, mboten kerja. Sampean gak kerja, sampean gak ibadah. Ya. Yo gak kerja, yo gak salat. Nah, gak ngerti tugasnya jenengan napa nek mboten kerja, mboten salat. Ya, yo gak kerja, yo gak ibadah, yo gak belajar, yo. Nah, inilah ya kalau orang kafir bebas, ya. Orang kafir bebas seperti orang apa? Orang tidak punya ilmu, ya bebas sakarepku, ibadah ya kerja ya sakarepku, gak kerja ya sakarepku. Dia tidak mikir ada ibadah, nggak mikir. Ya. Tapi kalau kita tugas utamanya apa? Ibadah, bukan kerja. Kalau kita kerja, ya memang aku ini ibadah, ya. Jadi kerjanya itu dalam rangka untuk ibadah. Terus nih gak kerja, ya gak apa-apa, ya. Kalau gak kerja ya enggak apa-apa. Ya, tapi yo ibadah. Ya, wis gak kerja gak ibadah. Yo Allah ngasih rezekinya lewat mana, ya? Ya. Ya, karena kita mendapatkan rezeki. Rezeki itu apa sih? Sesuatu yang bermanfaat, ya. Sampean gak kerja, gak ibadah, maksiat terus, akhirnya apa? Dapat azab, ya. Wis gak oleh rezeki, ya. Soro, uripe soro, ya, sudah nggak ibadah, miskin lagi. Jadi disinilah perbedaan antara orang mukmin dan kafir. Barakallahu fikum. Ngoten nggih Pak nggih. Wallahu a'lam bishawab. Mari kita akhiri majelis ini dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.